Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dildan Afri Zakaria dengan NIM 187131039. Saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya, yaitu uh, meresum paper. Saya mendapatkan paper Data Analytic for Business Using Tableau. Latar belakang dari jurnal ini adalah setiap hari manusia menghasilkan sekitar 2,5 kuantilion byte data. Lalu data ini sangat besar dalam tiga dimensi, volume, velocity, dan variety. Metode tradisional sudah tidak sanggup mengelola data sebesar ini, maka dibutuhkan data analitik untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Tujuan dari data analitik ini ada lima. Yang pertama adalah menemukan pola dan korelasi tersembunyi, misalnya hubungan antar produk yang sering dibeli bersama, lalu meningkatkan efisiensi operasional, di mana perusahaan bisa mengetahui area yang boros biaya dan perhitungan lainnya, lalu menemukan peluang pendapatan baru seperti analisis tren pasar, membuka potensi produk atau jasa baru. Lalu yang keempat adalah memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dengan memahami kebutuhan pelanggan dari data historis. Yang kelima, menciptakan keunggulan kompetitif dengan perusahaan lebih cepat membuat keputusan dibanding kompetitornya. Lalu metode data analitik, di sini ada dua metode. Yang pertama adalah kualitatif. Kualitatif adalah data deskriptif, tidak berbentuk angka, cocok untuk memahami kenapa sesuatu itu terjadi. Contohnya di sini adalah pelanggan menyukai produk karena warna atau desain tertentu. Yang kedua adalah pelayanan. Pelayanan ini adalah data numerik, dapat dihitung, diukur, dan dianalisis secara statistik. Contohnya adalah jumlah penjualan harian, lalu rata-rata rating produk atau persentase kepuasan pelanggan. Semua data ini dapat dihitung secara numerik. Lalu selanjutnya adalah proses data analitik. Yang pertama adalah pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, dapat melalui website, email, dokumen, database, ataupun histori dari suatu perusahaan. Lalu yang kedua adalah pengecekan kualitas data. Isinya adalah memastikan data tidak ada error, duplikasi, atau data kosong. Lalu yang ketiga adalah pembuatan model. Eh, Kegiatan adalah mendesain bagaimana data akan diproses. Lalu training model dengan melatih model menggunakan data sampel dan menjalankan model. Lanjut ke visualisasi data. Visualisasi data ini adalah proses mengubah data mentah menjadi bentuk visual seperti grafik, peta, atau dashboard. Manfaatnya adalah memudahkan pemahaman data kompleks, lalu membantu menemukan tren, pola, dan outlier yang sulit dilihat dalam tabel biasa. Lalu membuat laporan lebih menarik dan komunikatif. Tools untuk visualisasi data ini ada beberapa. Yang pertama adalah tableau publik, lalu ada juga air programming, lalu ada Hue Like View, lalu ada Python dan RapidMiner. Kita akan fokus ke dalam kepada Tableau. Kelebihan Tableau di sini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah drag and drop, interface yang mudah digunakan bahan oleh non-teknis. Jadi kita dapat men-drag dan men-drop file ke dalam Tableau yang akan memudahkan kita dalam mengolah data. Lalu kita bisa menggunakan data dari berbagai sumber karena Tableau dapat menampung berbagai format seperti Excel ataupun eh, format format data lain. Lalu mendukung streaming data in analisis real time. Lalu produk Tableau ada beberapa. Yang pertama adalah Tableau Desktop untuk membuat laporan, dashboard, koneksi ke warehouse, dan lain-lain. Lalu ada Tableau Public. Tableau Public ini gratis, tapi filenya harus disimpan di cloud Tableau. Lalu ada Tableau Online, di mana Tableau Online ini menyimpan dan berbagi data di cloud, mendukung 40 lebih data sources. Lalu ada Tableau Server.
Kelebihannya adalah berbagi laporan di dalam organisasi dan hanya untuk user berlisensi. Lalu ada Tableau Reader di mana kelebihannya adalah aplikasi gratis untuk membaca file Tableau. Selanjutnya di sini adalah Tableau Worksheet. Ada beberapa fitur. Yang pertama adalah data pen. Di sini data pen itu memunculkan berbagai jenis kolom dari data atau fitur dari data yang dapat kita akses dan kita masukkan ke center section nantinya. Lalu di sini ada Show Me Tab. Show Me Tab di sini ada berbagai fitur seperti filter, ada juga color untuk membedakan setiap datanya, lalu juga ada label dan kawan-kawan untuk menambah eh, untuk em, memperindah visualisasi dari data yang akan kita buat nanti. Lalu di sini ada Show Me. Show Me di sini ada kita dapat memilih jenis-jenis visualisasi yang akan kita pakai. Ada bubble chart, ada bar chart dan kawan-kawan. Lalu ada center section di sini kita dapat melihat visualisasi yang telah kita buat seperti tabel di sini atau mungkin nanti akan ada chart-chart lainnya yang telah kita buat dari data-data yang telah kita masukkan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.